Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasanah bersama saya dengan Dian Ayu dan juga Ustazah Aini. Nah, Ustazah, langsung saja kita mau tanya nih mengenai punya lukisan dan juga patung nih. Biasanya kan kita pengen menghias rumah kita nih supaya terlihat makin cantik dengan lukisan warna-warni gitu kan, pemandangan kah atau lukisan apapun itu. Nah, itu katanya malaikat jadi nggak mau datang ke rumah kita. Ya, iya emang pernah dengar sih Bu ya. Ibu juga ada nggak yang pernah punya pendapat yang sama seperti Ayu? Ada nggak? Iya sih Ustazah, setahu saya juga demikian. Jadi kalau ada patung-patung di rumah itu malaikat katanya enggan untuk masuk. Oh, Masya Allah. Ada juga yang bilang syirik seperti itu. Ada yang bilang syirik kalau disembah-sembah gitu ya. Nah, jadi begini. Suatu hari Rasulullah SAW baru pulang dari safar ya, dari perjalanannya, lalu kemudian masuk ke rumahnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan setelah Rasulullah itu melihat Aisyah itu kan hordengnya ternyata ada gambar hewan. Oh, Ya. ada motif di Iya, ada gambar motif hordeng gambar hewan yang ada di kain tersebut, di bahan itu. Kemudian wajahnya Nabi berubah. Aisyah udah nggak enak nih, ya kan? Kemudian apa kata Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha? Ya Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban 'indallahi yaumil qiyamah alladzina yudhahi'una bi khalqillah. Jadi orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat di sisi Allah itu adalah orang yang yudhahi'una bi khalqillah. Orang yang meniru atau ingin menandingi ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi ini apapun kira-kira. itu hewan padahal ya. Nah, Maksudnya bukan yang berupa bentuk manusia gitu. Makanya nanti para ulama akan berbeda pendapat dalam menafsirkan kata yudhahi'una bi khalqillah. Maksudnya meniru dan menandingi ciptaan Allah itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Kemudian dalam satu hadisnya lagi Rasulullah mengatakan alladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati. Kata Nabi, kalau misalnya ada orang yang menggambar atau melukis ya hewan-hewan, gambar-gambar ini dan ternyata itu yang ditunjuk sama Nabi gambar-gambar hewan ya, maka kemudian orang-orang ini akan diadab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, akan diperintahkan kepada mereka setelah mereka masuk ke dalam api neraka, mereka diperintahkan ahyau bima khalaqtum. Hidupkan, tiupkanlah ruh ke dalam apa yang kalian buat itu. Dan kita sebagai manusia tidak bisa meniupkan ruh. Kita manusia, bukan Allah, gitu ya. Kita tidak bisa meniupkan. Maka di sini para ulama nanti akan banyak sekali mengambil pendapat di sini. Kalau yang disepakati oleh para ulama keharamannya, apabila kita membuat, melukis atau memajang sesuatu yang ada ruhnya dan mujassam. Mujassam itu ada fisiknya dan ada bayangannya. Kalau misalnya kita taruh nih di bawah matahari ya, ada bayangannya tuh. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Patung Bu yang besar gitu ya, taruh depan rumah. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Oke, mungkin di rumah ini ada contoh yang bisa kita lebih jelaskan buat ibu-ibu yang ada di sini supaya lebih jelas mungkin ya Ustazah ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, ini bentuknya apa nih? Burung flamingo? Burung flamingo. Ini gambar mujassam. Mujassam itu ada fisiknya ya. Cuman kalau kita lihat, ada nggak Bu burung yang seperti ini kalau kita lihat dari samping kan kakinya cuma satu nih, lehernya ada nggak kayak gini? Ini emang bukan patung Bu sebetulnya. Tidak termasuk patung yang seperti ini ini nggak ya? termasuk patung. Dan ini ya, ini kayak mainan sebetulnya. Jatuhnya seperti Ya kan? mainan. Dan dahulu Rasulullah SAW pernah mendapati Aisyah main kayak boneka-bonekan yang berbentuk kuda yang ada sayapnya. Terus kata Rasulullah, itu kenapa kudanya ada sayapnya? Kan kuda nggak punya sayap. Kata Aisyah, anggap aja ini kayak buruk. Buruk itu kan yang mengantarkan Nabi kan waktu Isra Mi'raj itu, waktu Mi'raj gitu kan. Anggap aja ini lagi main-mainan, anggap aja ini buruk ya Rasulullah. Kemudian Rasulullahnya tertawa, tidak nyuruh tiba-tiba Aisyah, buang nggak, itu enggak. Dibolehkan, mainan itu dibolehkan. Dan ini sama seperti mainan sebetulnya. Tidak kita puja, tidak kita sembah, dan dipajang juga bukan untuk dipuja-puja gitu kan. Sama kayak mainan sebetulnya. Terus di sini juga ada nih Dian. Di sini ada gambar orang kan. Nah, itu ada orang, terus ada buah-buahan juga. Nah, kalau buah-buahan kita tidak komentari di sini ya. Tidak apa-apa. Tidak kita komentari. Yang kita komentari adalah kepalanya. Oke. Pertanyaannya, ada nggak orang hidup hanya dengan kepalanya? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Ya, jadi kalau ada gambar hanya kepala saja, kemudian tangan saja, kaki saja, dengkul saja, gitu kan? Nah ini tidak masuk dalam kriteria yang diharamkan. Kenapa? Karena pada lazimnya manusia itu ya hidupnya pasti punya leher. Kalau misalnya ada orang, tapi tangannya aja nggak ada. Nah ini masih kemungkinan dia masih hidup. Tapi kalau misalnya cuma kepala aja, badan tanpa kepala, nah di sini para ulama
tidak mengharamkan. Kenapa? Karena memang tidak akan hidup orang seperti itu. Jadi ini aman-aman saja sih Bu. Kenapa? Karena cuma kepala aja. Ya, dia nggak akan hidup walaupun bagaimanapun caranya, nggak ada orang tiba-tiba jalan hanya dengan kepalanya sendiri, nggak ada. Mungkin di film horor iya. Iya, di film horor aja ya, nggak ada kok di kehidupan nyata. Kalau di kehidupan nyata nggak ada. Oke, berarti tadi mainan anak saya juga aman tuh karena di rumah lagi demen banget main kuda yang ada sayapnya itu. Betul, sama seperti boneka juga. Tapi kembali lagi ke yang Ustazah bilang tadi, kalau menyerupai seperti gambar barusan nih hanya kepala saja, itu hampir tidak ada orang yang hidup dengan kepala saja. Nah, bagaimana nih Ustazah? Karena kebetulan kan kayaknya hampir semua rumah ini punya foto keluarga, betul ya ibu-ibu ya? Kita punya foto keluarga ya, foto sendiri juga ada, tapi biasanya foto keluarga itu kan utuh nih dari atas sampai bawah lengkap gitu. Nah, bagaimana dengan kita memajang foto? Apakah sama seperti dengan kita memajang lukisan atau juga patung tadi seperti tadi? Karena kan kita nggak taruhnya di lantai dong, pastinya ditaruhnya di tembok juga. Iya. Nah, disinilah nanti kita akan membahas ya Bu ya. Apakah para ulama sama nih menghukumi foto dengan lukisan. Tapi sebelum kita bahas jawabannya, kita cek dulu apakah di rumah ini ada foto biar kita lebih lebih tergambar ya. Nah, ini di sebelah saya udah banyak banget di foto. Baik, boleh diambilkan ya. Apa juga boleh ada. diambilkan ya Dian ya. Kita ambil yang foto keluarga Masya ini. Allah, imut-imut banget Ibu. Nah, ini kan foto keluarga nih Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ibu di rumah majang foto enggak? Selain di rumah ini, ada Bu ya, yang majang ada dong ya kan. Lagian juga untuk mengabadikan momen biasanya ya. Jadi begini Ibu, ilat diharamkannya memajang lukisan dan foto tadi sebagaimana yang di hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, yang diadab nanti adalah alladzina yudahi'una bi khalqillah, orang yang melakukan madahatan, yang melakukan peniruan yang tujuannya ini ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ketika kita berfoto lalu kita majang foto, itu kita menandingi dan menyerupai ciptaan Allah enggak? Tidak. Memang itu ciptaan Allah. Sudah seperti ini Memang adanya. Seperti itu ciptaan Allah. Kita cetak. Betul. Jadi foto itu sebetulnya kita tidak menggambar, tapi itu adalah pantulan dari ciptaan Allah yaitu kita. Seperti cermin begitu ya? Seperti cermin. Tapi kalau ternyata kita meleset dari sisi niat, ini akan menjadi masalah juga pada akhirnya. Misalnya ada bapak memajang foto perempuan cantik sekali, ya itu pantulan dari ciptaan Allah sih, tapi dia mengagumi kecantikannya sehingga dia lalai kepada istrinya sendiri. Nah, hati-hati dengan masalah niat ya. Sama seperti dengan foto nikah nih Bu. Biasanya kan ibu-ibu suka majang foto pernikahan kan? Saya nih Ustazah, saya ada kebetulan di rumah, gede banget lagi. Nah, pertanyaannya begini nih Dian. Sekarang kan Dian pakai hijab nih. Betul. Pas pengantinan pakai hijab apa enggak? Belum kebetulan. Itu dia masalahnya. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita memajang foto pernikahan kita, wedding itu ya. Kalau kita taruh di ruangan yang kita bisa menerima tamu dan tamunya variatif. Ada yang mahram kita, ada yang bukan mahram kita ya. Laki-laki yang tidak boleh melihat aurat kita, ya ini bermasalah. Tapi kalau misalnya kita pajangnya misalnya di kamar untuk konsumsi, kita pandangi sendiri. Ya kan, kita memandangi foto kita nggak pakai hijab, boleh kan? Suami kita memandangi kita nggak pakai hijab, boleh kan? Jadi nggak masalah. Jadi kalau ibu mau pajang foto wedding ya atau foto momen apapun, pastikan pertama tidak membuka aurat. Tidak menggunakan pakaian yang ketat. Nah, ini jadi beberapa adab yang bisa kita lakukan saat kita memajang foto kita di ruangan yang bisa saja dilihat oleh orang yang bukan mahram kita atau laki-laki yang tidak halal buat kita. Jadi ibu-ibu di rumah habis ini kalau sudah pulang, dicek ya di rumah foto-foto yang masih layak dipajang untuk dilihatkan ke tamu, dibiarkan. Tapi kalau yang untuk konsumsi sendiri, masukin aja di kamar. Tumpuk aja di dalam kamar semua jadi satu. Iya, oke baik.